Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Arsal Bagindo. Pada kesempatan sekarang saya mengajak Anda untuk berjalan-jalan menuju ke sebuah bangunan tua yang berada di Kanagarian Gunung, Kota Padang Panjang, di mana di sana terdapat sebuah bangunan kuno atau bangunan tua dalam bentuk sebuah masjid yang cukup tua dan terbilang tertua kedua di Indonesia, yang bernama Masjid Asasi. Masjid ini adalah masjid tertua kedua di Indonesia, di mana masjid ini memiliki keunikan, yaitu dipenuhi dengan ukiran-ukiran kayu yang bernilai estetika tinggi atau bernilai seni tinggi. Untuk lebih jelasnya, silakan Anda tonton video ini sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Sebelum kami memutarkan videonya, kepada saudaraku yang belum memberikan subscribe, kami berharap Anda mau memberikannya. Dan bagi yang sudah memberikan subscribe, kami mengucapkan banyak terima kasih dengan harapan eksistensi dari channel kita ini tetap ada dan tetap memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi kita bersama. Oke, saudaraku, selamat menonton. Sumatera Barat atau Minangkabau banyak meninggalkan kemegahan masa lalu, baik dalam hal adat dan kultur yang unik, karya seni yang bernilai tinggi, dan lain sebagainya. Karya seni yang bernilai tinggi itu diantaranya terlihat pada sebuah bangunan masjid yang menggabungkan arsitektur pra-Islam dan Minangkabau. Untuk mengetahui lebih dalam, kita akan berkunjung ke sebuah masjid tua, yaitu Masjid Asasi yang berlokasi di Kanagarian Gunung, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Masjid Asasi ini didirikan pada tahun 1685, berarti bisa disebutkan bahwa masjid ini adalah masjid tertua kedua yang ada di Indonesia. Pada awalnya bernama Surau Gadang, sedangkan arti dari asasi di sini adalah dasar, yaitu dasar pertama kali dibangun masjid di daerah Empat Koto di atas, yaitu Kanagarian Gunung, Kanagarian Pariangan, Joko, dan Kanagarian Tambangan. Atau bisa juga disebut masjid pertama dibangun di Empat Koto di atas. Bangunan masjid 4 persegi panjang atau bujur sangkar dengan model panggung yang berlantaikan papan dengan tonggak-tonggak dari kayu ulin sebanyak 10 tiang dan 1 tiang penyangga utama yang berada di tengah yang kita sebut dengan tonggak tuo atau tonggak macu. Oke, saudaraku, mari kita masuk ke ruangan masjid. Apa aja yang ada di dalam masjid ini? Saudaraku, sekarang kita sudah masuk ke dalam. Kita sudah berada di ruangan dalam Masjid Asasi ini. Di sini terdapat 8 tonggak atau tiang penyangga yang di tengah-tengahnya ada tonggak besar yang disebut dengan tonggak tuo atau tonggak macu. Tonggak-tonggak tersebut terbuat dari kayu dan dindingnya, lantainya terbuat dari papan yang semua dengan kualitas terbaik. Di samping itu terdapat 2 pintu masuk dan 10 jendela.
Saudaraku, inilah dia tonggak tuo atau tonggak macu. Di bagian depan terdapat sebuah mihrab dan di sisi kiri dan kanannya terdapat jendela. Begitu juga ini adalah jendela di ruangan tengah tersebut. Saudaraku, inilah dia mihrab terbuat dari kayu. Di atas mihrab ini dikasih atap bagonjong. Saudaraku, beginilah suasana di ruangan utama Masjid Asasi Gunung ini. Inilah dia jendelanya. Satu jendela terdapat 2 anak pintu. Saudaraku, ini adalah pintu masuk dan keluar bagian kanan. Oke, saudaraku, mari kita lihat dinding dari Masjid Asasi ini yang penuh dengan ukiran. Anda bisa lihat sendiri, ini semua adalah ukiran, mulai dari dinding sampai kepada anak pintu dari jendela atau anak jendelanya juga semua diukir. Dan kolongnya dikasih jerjak, dan jerjak ini adalah untuk menahan atau untuk binatang-binatang liar nggak bisa masuk ke kolong. Dan inilah dia mihrab dari masjid ini yang kita lihat dari arah luar bagian kanan, dan di atasnya terdapat atau dikasih gonjong. Hal ini mencerminkan bahwa ada sinkretisme arsitek dan seni dari kultur pra-Islam dan Minangkabau di masjid ini. Saudaraku, masjid ini bertingkap 3 yang merupakan simbol dari adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah, Sarak Mangato, adat Mamakai. Ukiran kayu baik di dinding, di tingkap, dan di atas panggung didominasi oleh ukiran kultur Minangkabau. Sedangkan di tingkap 2 ukiran Cina, dan di lantai atau tingkat 3 merupakan ukiran termasuk dalam budaya Hindu, yaitu motif tulisan Pallawa. Oke, saudaraku, inilah dia dinding dari Masjid Asasi yang penuh dengan ukiran-ukiran yang sangat menarik. Anda bisa lihat mulai dari dinding, jendela, pintu jendela, semua diukir. Bahkan batas antara kolong dengan lantai juga diukir dengan indahnya. Saudaraku, gonjong, baik yang di atas mihrab ini maupun yang ada di belakang juga diukir dengan ukiran floral dan kaligrafi yang indah. Inilah dia mihrab yang di atasnya ada gonjong. Saudaraku, di pintu masuk bagian kiri dan kanan
termasuk juga dinding dan jendela-jendelanya juga diukir dengan sentuhan berseni tinggi. Saudaraku, salah satu ciri dari masjid-masjid kuno yang dibangun dengan kayu dan papan ini tidak menggunakan paku, semua menggunakan pasak. Ini contohnya kita lihat pasak-pasak yang berjejer di bawah lantai atau di atas kolong. Ini pasaknya. Ini juga pasaknya. Dan juga ukiran-ukiran yang menarik, pasaknya juga diukir. Oke, saudaraku, mari kita lihat masjid dari sisi luar sebelah kanan mihrab. Inilah dia. Di belakang masjid terdapat sebuah tabuah larangan atau tempat beduk dan juga tempat berwuduk.